Dia duduk di singgasana Yerusalem, tapi tak pernah diterima sepenuhnya sebagai raja. Pasukannya hancur di Hattin, salib suci jatuh, dan dunia mencapnya bodoh. Tapi, apakah Guy de Lusignan benar-benar sehancur itu? Atau hanya korban dari permainan kekuasaan yang jauh lebih besar? Guy lahir di Prancis, dari keluarga bangsawan kelas 2, bukan ningrat kelas wahid. Tapi cukup punya modal untuk bermimpi besar. Ia datang ke Tanah Suci sekitar tahun 1174, saat perang salib sudah jadi ladang politik dan ambisi. Dan di sanalah dia bertemu jalannya. Menikahi Sibylla, putri Raja Amalric I, sekaligus saudari dari Baldwin Ivy Raja Kusta yang legendaris. Pernikahan itu bukan karena cinta, tapi karena catur kekuasaan. Dengan menikahi Sibylla, Guy otomatis masuk barisan pewaris takhta. Saat Baldwin keempat sekarat, takhta diwariskan ke putra Sibylla yang masih kecil, Baldwin Mi. Tapi anak itu cepat wafat. Dalam kekosongan kekuasaan, Sibylla langsung naik tahta sebagai ratu. Dan tanpa ragu, ia menobatkan Guy sebagai raja pendamping. Tapi keputusan ini ditolak menti-menta oleh para bangsawan besar seperti Raymond of Tripoli, Balian of Abalin, bahkan Ordo Templar. Mereka menganggap Guy tak pantas, kurang pengalaman, tidak karismatik, tak layak memimpin perang. Tapi kekuasaan kadang tidak menunggu persetujuan. Guy tetap jadi raja, setidaknya secara resmi. Tahun 1187, ancaman nyata datang. Salahuddin melancarkan serangan besar. Salah satu wilayah Kristen, Tiberias, dikepung. Guy demi menunjukkan kepemimpinannya memutuskan memimpin seluruh pasukan keluar dari Acre menuju Tiberias, melewati padang kering dan tandus. Banyak penasihatnya, termasuk Raymond, memperingatkan, ini perangkap. Tapi Guy tetap jalan. Hasilnya, di padang Hattin, pasukan Kristen terkepung. 2 hari tanpa air, haus, kelelahan, dan dikepung pasukan Muslim dari segala penjuru. Bendera salib terbakar, salib suci hilang, dan Guy ditangkap hidup-hidup. Setelah ditangkap, Guy dibawa menghadap Salahuddin. Di tengah tenda, 2 nasib berbeda diputuskan. Salahuddin, sebagai pemimpin yang memegang adat perang, menawarkan air kepada Guy tanda ia tak akan dibunuh. Tapi ketika Guy menyerahkan cawan kepada Reynald de Chatillon, Salahuddin murka. Reynald dikenal sebagai pengkhianat dan penyiksa Muslim. Maka, di hadapan Guy, Reynald dipenggal sendiri oleh sang penakluk. Guy, dengan wajah pucat, menyaksikan itu semua dan dibiarkan hidup, membawa beban aib. Yerusalem jatuh, dunia Kristen terguncang. Tapi Guy, setelah dibebaskan, tidak menyerah. Ia ikut perang salib ketiga bersama Richard si hati singa. Ia ingin kembali jadi raja, tapi dukungan bangsawan beralih ke Conrad of Montferrat, seorang pemimpin yang cerdas, tegas, dan karismatik. Guy kalah suara, tak diinginkan lagi sebagai raja. Tapi Raja Richard memberinya hadiah, Pulau Siprus, hasil rampasan Bizantium. Di sanalah Guy membangun kerajaan kecil dan wafat sebagai penguasa kecil yang terlupakan. Guy sering digambarkan sebagai simbol kegagalan. Raja tolol, boneka istrinya, penyebab kekalahan Hattin. Tapi, mungkinkah dia hanyalah pion dalam konflik yang lebih dalam? Ia dikelilingi ambisi para bangsawan, dilemahkan oleh perebutan pengaruh, dan dijatuhkan oleh sejarah yang lebih suka mengenang pahlawan seperti Balian atau Richard. Guy de Lusignan bukan pahlawan, tapi dia juga bukan monster. Ia adalah cermin dari keroposnya kekuasaan. Salib sebuah kerajaan yang dibangun atas kompromi politik, bukan kesatuan visi. Dan ketika musuh datang, kompromi itu tak bisa bertahan. Like kalau lo suka kisah tokoh sejarah yang penuh kontroversi, komen siapa yang sebenarnya paling bersalah di kekalahan Hattin. Subscribe karena sejarah sejati tidak hitam atau putih, tapi penuh abu-abu.